Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi. Sekarang kita masuk ke pembahasan baru ya. Sekarang kita akan membahas atau membuat analisis distribusi ukuran partikel menggunakan data SEM. Jadi dari data SEM ini kita bisa tahu morfologi atau penampakan suatu senyawa atau suatu partikel, yang mana nanti dari gambar yang dihasilkannya itu atau data yang dihasilkannya itu kita akan olah pakai ImageG, yang mana nanti kita dari ImageG ini kita bisa tahu ukuran partikelnya, dan nanti kita bisa olah lagi lebih lanjut data-data hasil ukuran setiap partikelnya itu memakai origin. Nah, agar kita bisa tahu distribusi dari ukuran partikelnya, kita langsung aja buka file yang akan kita file SEM-nya ya. Nah, sebenarnya di image ini kita ada dua cara pengukurannya. Yang pertama dengan cara manual. Cara manual itu kita tarik satu-satu ya garis dari setiap partikel ini. Nanti akan keluar data. Yang kedua dengan cara threshold. Threshold ini nanti jadi nggak manual, jadi nanti akan terukur semuanya gitu. Tapi biasanya yang mengukur dengan threshold ini itu biasanya partikel dalam bentuk yang lingkaran gitu ya biasanya, dan itu pun harus jelas bentuk lingkarnya itu lingkaran sempurna, tidak tertumpuk atau menempel satu sama lain gitu ya. Nah, karena ini bentuknya siklik atau kayak gini ya, ini tuh nggak bisa kita ukur menggunakan threshold. Jadi untuk mengukur menggunakan threshold atau yang nggak manual itu tergantung gambarnya. Nah, kayak gitu. Nah, langsung aja. Nah, kan ini di sini ada 2 mikrometer. Nah, katanya sepanjang garis ini tuh 2 mikrometer. Nah, kita pergi ke analyze, set scale. Nah, di sini kita klik to remove scale dulu. Siapa tahu sebelumnya kita pernah pakai image-nya ya. Remove scale. Nah, kalau udah kita oke. Selanjutnya kita akan ukur dari sini ke sini. Pakai yang tab ini. Dari sini, kalau yang biar lurus garisnya kita pencet shift, terus kita ke sini. Dari sini. Nah, kita ke analyze lagi, set scale. Ininya kan ini kan 2 mikrometer, tapi di image ini kita terbacanya itu dalam nanometer, jadi kita ini 2000. Terus kita oke. Nah, kalau udah kita tinggal ukur aja nih setiap partikel-partikel di sini. Caranya sama, kita tarik dari garis ini ke sini, kita analyze. Nah, keluarlah data si image-nya. Nah, kita tuh berapa kali sih harus ngelakuin kayak gini sampai semua kita tuh udah pasti kalau semuanya udah terukur. Tapi tidak bisa semuanya diukur ya, karena nih ini tuh kalau dilihat itu kayak 3 dimensi gitu ya. Nah, contohnya gambar yang ini, kita tuh nggak bisa ngukur misalnya udah ukur dari sini ke sini, karena dia tuh nggak ngadep ke kita gitu, dia tuh kayak miring gitu ya, jadi ini nggak bisa kita ukur. Nah, kayak ini kan kayak tertutup ya, jadi ini kita nggak bisa ukur, jadi kita hanya ukur yang jelas aja nih, ini dari sini. Nah, kayak gitu ya. Berapa data sih yang harus kita ambil itu ya, kalau bisa itu 150 ke atas, tetapi tergantung gambar SEM-nya juga, ada yang hanya bisa 70, 100 kayak gitu ya. Dilihat dari gambar ini kayaknya ini nggak akan bisa sampai 150 ya, karena kita nggak bisa ngambil sampel di semua partikelnya gitu. Nah, kalau udah kan kita bingung ya, setiap partikel itu tidak boleh ada pengulangan gitu ya, tidak boleh ngukur ini 2 kali gitu. Gimana caranya biar kita tandain? Kita Ctrl F. Kita analyze.
guys. Oh, kita ke analyze, terus kita kita coba lagi nih yang ini, dari sini ke sini. Nah, Ctrl M dan Ctrl F. Ctrl M itu untuk agar hasilnya keluar, sedangkan Ctrl F nanti ini ada garisnya nih, kita lihat ya. Sebenarnya kita ngukur yang ini misalnya. Harus konsisten ya pengukurannya. Kalau ini dari sini ke sini, berarti yang lainnya itu dari sini ke sini, misalnya ini. Nah, ini Ctrl M untuk keluar hasilnya, kemudian Ctrl F. Nah, nanti ada garis yang menandakan bahwa partikel itu udah diukur. Nah, kita langsung aja setelah kita dapet hasilnya, ini langsung di save dulu, misal contoh ya, di save, kemudian ini save, kayak gitu ya. Nah, kalau udah di save, kita buka Excel, kita langsung buka aja yang ini. Nah, yang ini kita ukur ya, yang kita pakai tuh data yang mana? Yang kita pakai tuh data yang length ini. Nah, kita buka dulu originnya, kita simpan data yang tadi di sumbu Y ya. Yang lain ini kita copy dan simpan di sumbu Y. Nah, kalau udah, kita langsung ke plot. Statistik, kemudian histogram. Nah, udah dapet nih kita histogramnya. Kita hanya ngukur atau menentuinnya tuh sampai si histogram ini ya. Nanti kita akan interpretasikan histogram ini dengan referensi yang kita temuin, kayak gitu ya. Nah, udah kayak gini doang. Sekian dari aku, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.